Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat semuanya, sebelum ke topik pembahasan, jangan lupa dukung channel saya ya di channel YouTube Denda @92, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan tombol notifikasinya dan supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat semuanya, kembali lagi di channel YouTube Denda @92 ya. Di episode kelima ini saya akan membacakan judul yang ketiga ya, yaitu visioner dalam berbisnis. Dan langsung saja saya bacakan ya isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah bukan hal yang baru lagi bagi kita mendengarkan bahwa seorang pembisnis yang sukses adalah mereka yang mempunyai visi ke depan yang jelas. Mustahil ada yang sukses tanpa memiliki visi, sebab visi adalah cetak biru masa depan sukses seseorang. Rasulullah SAW merupakan seorang yang visioner. Beliau tidak hanya berpikir untuk kepentingan saat itu saja, akan tetapi jangkauan berpikir beliau jauh sampai beberapa tahun ke depan. Beliau tidak hanya puas menjadi pengembala kambing, namun beliau juga berhasil menduduki posisi manajer perdagangan dari konglomerat terkenal di kota kelahirannya. Terkait dengan bisnis atau perdagangan, kita sebagai manusia juga diajak untuk berpikir visioner. Kita tidak hanya diajak untuk mencari kebahagiaan dunia saja, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Selain itu, hendaknya kita menjadikan harta yang sudah kita dapatkan sebagai investasi akhirat dengan cara membelanjakannya di jalan yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku Melahayati yang berjudul Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah dijelaskan ada 4 paradigma yang menjadi landasan bagi seorang wirausaha yang visioner. Yang pertama, seorang wirausaha harus mampu memprediksi kemungkinan di masa mendatang, sebab seorang entrepreneur harus serat ide serta peka terhadap peluang dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, fleksibilitas adalah yang utama. Seorang entrepreneur harus bisa cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja maupun lingkungan usaha. Hal ini diyakini akan membawa perusahaan untuk terus bisa bertahan. Tidak boleh merasa puas dan terus-menerus berada di zona nyaman. Yang ketiga, rule of the game. Harus dinamis dalam mengantisipasi sebagai
semacam kemungkinan sebagai kemampuan mengubah aturan main. Ini berkaitan erat dengan inovasi atau menciptakan hal baru dalam berbisnis. Perubahan sistem pembayaran tarif telepon seluler dari pascabayar ke prabayar, misalnya, merupakan contoh nyata perubahan aturan main yang sangat antisipatif. Yang keempat, kemampuan melanjutkan perubahan dari aturan atau bentuk yang telah ada sebelumnya. Inovasi yang kita buat dalam beberapa masa ke depan akan selalu tertinggal. Kemampuan memperbarui produk dan aturan main inilah yang dapat membuat orang wirausaha menjadi superior. Tak dikenal istilah stagnan dalam kamus seorang pengusaha. Wirausaha yang visioner tidak akan berhenti dan berpuas diri. Selain itu, jika dia sudah menjadi entrepreneur sukses, maka dia akan beralih zona dari kesuksesan untuk diri sendiri kepada kesuksesan orang lain. Jika dia sudah sukses dengan dirinya sendiri, maka dia akan menebarkan manfaat kepada sekelilingnya untuk menjadikan orang lain sebagai orang yang sukses juga. Seorang wirausaha tidak boleh pelit menularkan ilmunya kepada individu-individu di setiap lini perusahaannya. Hal ini diistilahkan dengan intrapreneurship atau intra usaha, sebab pada dasarnya intrapreneurship adalah jiwa wirausaha yang juga merupakan hal mutlak yang harus dibangkitkan pada individu-individu dalam suatu perusahaan. Maka seorang wirausahawan yang sukses adalah seorang yang bisa mencetak wirausahawan baru, sehingga berkembanglah dia menjadi pemimpin wirausaha di bawahnya. Diharapkan melakukan hal yang sama jika dia sudah berhasil. Yaitu teman-teman pembahasan di dalam judul tersebut. Semoga aja bisa dipahami dan bermanfaat ya bagi saya sendiri dan untuk kalian semua yang mendengarkan. Segitu aja cukup ya pembahasan di dalam judul tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.